Oke, kayaknya biar nggak menggugurkan mimpi orang lain, agak bergeser aja. Biar nggak menggugurkan mimpi orang lain ya. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Mau ganti nggak? Mau ganti nggak? Ini dia yang ada live-nya. Jangan kebalik teman-teman. Oke, kita kasih semangat 3, 2, 1. Oke, boleh barengan nggak? Yang lain sebelah sini aja. Oke. Mau minta lagi? Boleh. Boleh. Yang sebelah lainnya dibuka ya. Gak bisa. Oke, kesempatan terakhir ya buat semuanya ya. Oke. Mbak sudah? Oke, kita kasih kesempatan terakhir nih. Boleh agak dipendekin aja nggak apa-apa, yang penting bisa ditekan. Jangan bisa. Jangan jalannya yang ditekan. Oke. Oke, udah semuanya. Oke. Oke, udah? Udah? Yang paling tinggi punya siapa? Oke, terakhir ya. 3, 2, 1. Bebas, bebas, terserah. Strateginya bebas. Udah, kesempatannya udah habis. Oke, udah ya, kita kasih tepuk tangan ya buat semuanya. Yang paling tinggi punya siapa teman-teman? Punya saya. Punya Mbak siapa? Yang pakai kursi tadi? Boleh nggak pakai kursi? Tadi saya bilang strateginya boleh bebas apa aja. Kalau kita lihat teman-teman yang berlima tadi ada cowok, cewek-cewek. Teman-teman kalau memprediksi kira-kira yang bakal paling tinggi siapa? Yang cowok, bener nggak? Tapi ternyata yang paling tinggi adalah punya Mbak Haifa. Punya Mbak Haifa. Tadi Mbak Haifa naik pakai apa? Kursi. Boleh nggak pakai kursi? Boleh, karena strateginya boleh apa aja. Nah, di situ teman-teman yang bisa kita garis bawahi bahwa kadang-kadang tujuan kita tuh sama, tapi kita harus merancang strategi biar kita bisa mencapai tujuan tersebut. Tadi yang paling susah apa ternyata teman-teman, kalau teman-teman pasti ya? Nempelnya ya. Kalau misalnya tadi ada teman yang minta tolong sama cowok yang paling tinggi di kelas ini, boleh nggak? Boleh, karena strateginya bebas. Kalau ada yang naik ke meja, boleh nggak kira-kira? Boleh, karena strateginya bebas. Buat Mbak Eva kita kasih hadiah nggak? Kita kasih ya. Oke, ada pin dari Samalona, boleh maju ke depan. Diceritain dulu dong gimana tadi kepikiran bawa kursi. Jadi tadi itu kan pada lompat-lompat nggak bisa, terus saya berpikir kan tinggal saya terakhir. Terus kalau pakai kursi pasti menang ini gitu.
tangan dulu dong buat Mbak Eva. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, di sini jadi sebenarnya yang pengen kita garis bawahi adalah kalau kita punya visi, kita juga harus memperkuat visinya. Kalau pengen jadi pengusaha, kalau pengen kuliah di tempat yang kita pengen tuju, kita harus tahu langkah apa sih yang harus kita mulai. Nah, sekarang saya pengen cerita ya. Mau dengerin nggak cerita saya? Mau ya. Nah, tadi sudah sempat sedikit diceritakan oleh Pak Kepala Sekolah ya, oleh Bapak Kepala Sekolah. Pak Joko tadi sudah menceritakan bahwa sebenarnya usaha saya itu adalah bergerak di pemberdayaan kelompok inklusif. Teman-teman pernah dengar nggak apa itu kelompok inklusif? Teman-teman kita yang kurang beruntung ya, tapi kelompok inklusif itu ada banyak banget. Ada yang misalnya dalam tanda kutip dari segi fisik kurang beruntung, ada dalam tanda kutip dari kehidupan mereka kurang beruntung. Nah, kebetulan sama Lona itu ceritanya lumayan panjang, tapi mau dengerin nggak? Mau ya. Jadi ceritanya 2018 lalu saya, setelah lulus kuliah, saya tuh sempat kerja teman-teman di Jakarta. Saya sempat kerja di Jakarta, sempat kerja di perbankan, kemudian pindah ke perusahaan konsulting. Nah, di 2018, saya tuh kebetulan nikah. Saya nikah sama kebetulan calon suami saya waktu itu orang seni rupa. Di sini kayaknya banyak sekali yang dari Kria ya, banyak yang jiwa seninya tinggi ya, yang aksi ala-ala gitu ya. Nah, kebetulan suami saya tuh kan seni rupa, dia bilang sama saya, aku kayaknya nggak bisa hidup di kota, nggak ada inspirasi katanya. Jadi waktu itu suami saya tuh kayak pameran gitu-gitu, terus dia nggak bisa kerja kalau di kota. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke Pacitan. Nah, Pacitannya di mana Mbak? Ternyata suami saya ini ngajak pulang ke Pacitan bukan di Pacitan kota loh. Saya diajak pulangnya ke Donorjoyo. Di sini ada nggak yang rumahnya Donorjoyo? Nggak ada ya? Ya, kebetulan kami tinggal di Donorjoyo. Nah, 2 minggu pertama di Donorjoyo itu, setiap habis subuh, biasanya kan kami jalan kaki. Itu masih ada anak-anak cowok-cowok itu pada nongkrong teman-teman. Terus saya tanya, awalnya kayak kami tuh mengamati dulu, ini teman-teman ini nongkrong dari jam berapa ya? Ternyata nongkrongnya itu dari jam 11 malam, terus sampai habis subuh. Nah, setelah seminggu gitu, akhirnya kami kayak coba yuk mau ajakin ngobrol. Terus kami coba untuk ajak ngobrol. Dek, kamu ngapain nongkrong sampai pagi gitu? Iya Mbak, nggak ada kerjaan. Loh, pada nggak kerja gitu. Ya, mana mau Mbak, pada menerima saya kerja. Pas kami lihat ternyata teman-teman, tatonya itu dari atas ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi sebadan itu teman-teman ini penuh tato. Terus yang dilakukan saat nongkrong itu apa? Nggak boleh ditiru ya teman-teman, saya yakin di sini nggak ada yang meniru. Jadi mereka kayak minum-minuman keras dan lain-lain. Nah ternyata pas saya ajak ngobrol, mereka ini ada yang mantan pecandu narkoba, ada yang mantan narapidana. Jadi udah bolak-balik keluar penjara. Terus saya tanya, lah teman-teman ini pengen pada kerja nggak sih? Terus jawabnya apa? Pengen Mbak, pengen banget. Tapi ternyata mereka itu kan udah daftar. Jadi di Donorjoyo itu ada beberapa pabrik triplet kalau nggak salah. Itu udah bolak-balik daftar, ternyata ditolak karena alasan yang bentuknya aja kayak gitu. Terus ada surat apa ya? FKCK, bener nggak? Nah teman-teman ini tuh nggak bisa melampirkan karena memang udah bolak-balik masuk penjara, masuk panti rehabilitasi. Akhirnya, yaudah yuk coba mau nggak bantuin suami saya. Suami saya itu kan pameran, mereka butuh standing frame. Di sini pasti ada yang sering ya dengar kalau teman-teman yang sering pameran, standing frame, spanduk dan lain-lain. Awalnya teman-teman ini cuma bikin itu, sampai karena udah ini kok yang tergabung, yang nongkrong di rumah saya tadinya cuma 2-3 orang, semakin banyak jadi 5, bertumbuh jadi 10. Ini kalau bersepuluh,
cuma bikin standing, bukan cuma ya, tapi kerjaannya itu bikin standing frame aja, kayaknya kok kurang. Akhirnya kita coba nawarin, mau nggak kita bikin dekorasi? Terus teman-teman ini ternyata jawabnya, oh mau, kita coba aja mbak gitu. Akhirnya coba bikin dekorasi. Waktu itu 2018 teman-teman, pas kami masuk di Pacitan, itu model dekorasinya tuh masih yang dekorasi besar-besar. Nah karena kami, tahu nggak modal pertama saya bikin dekor itu berapa? 500.000 teman-teman. 500.000 rupiah aja kami bikin dekor. Itu kita bikin yang plastik ala-ala gitu. Saya masih ingat beli bunganya itu cuma satu plastik kecil itu 250, terus sisanya kami ngambil sisa-sisa bahan yang ada di pabrik Triplek Donorjo. Jadi sisa-sisa bahan yang udah gak begitu kepakai kami ambil, kami jadikan properti dekorasi. Nah lucunya kami tuh nggak menyangka, oh ternyata orang tuh suka ya dengan dekorasi yang simpel kayak gini. Awalnya Samalonan itu belum begitu ramai di Pacitan, tapi kita lebih ke arah Wonogiri karena dulunya saya sekolah SMA-nya tuh di Wonogiri dan tahun-tahun itu lagi musimnya teman seangkatan saya nikah teman-teman. Alhamdulillah rame dan karena banyak kelompok inklusif tadi teman-teman yang gabung di tempat saya, tiba-tiba tuh datang lagi. Ini yang datang bukan cowok tapi cewek-cewek. Kira-kira kalau cewek-cewek yang kelompok inklusif yang datang tuh yang apa teman-teman? Ternyata di Donorjo itu Bapak Ibu guru itu banyak sekali anak-anak yang nikah muda, terus akhirnya mereka yang cowok itu merantau, terus nggak ada kabar, terus tiba-tiba cerai. Jadi cerai di usia muda. Nah akhirnya yang cewek-cewek ini kita ajakin apa ya? Akhirnya kita rangkul, kita ajak mereka untuk WO-nan. Teman-teman tahu wedding organizer kan? Biasanya cewek-cewek, cowok-cowok yang di wedding organizer itu cantik-cantik ya? Cantik-cantik ya, cantik dan menyala, cantik dan ganteng menyala. Nah di Samalonan ini kita mencoba merubah kayak stereotip itu, bahwa sebenarnya ada value lain yang bisa kita tawarkan. Kita latih dulu skillnya mereka. Kita ajari public speaking. Oh kalau orang wedding organizer tuh apa sih sebenarnya? Oh yang penting bisa melayani orang, communication skillnya bagus. Kita coba dan teman-teman yang mohon maaf janda-janda ini akhirnya mereka jadi tim WO di Samalonan. Terus tantangannya ternyata nggak sampai situ. Mbak, ini tuh di desa loh. Mau nawarin wedding organizer di desa tuh gimana sih caranya? Apa orang-orang mau? Ternyata kita coba pendekatan, kita coba setiap ada yang mau nikahan, kita coba presentasi. Alhamdulillah ternyata banyak. Dan kita juga mau merubah stigma bahwa yang butuh WO itu cuma yang nikahan di gedung. Enggak, kita coba bahwa nikahan di rumahmu tetap butuh WO. Dan alhamdulillah itu berjalan. 2018 di Wonogiri, 2019 sudah mulai masuk di Pacitan. Dan yang di Wonogiri itu base camp kami ada di Sukoharjo teman-teman. Jadi bisa di Wonogiri, bisa di Solo, bisa di Sukoharjo. Nah, tahun 2020 teman-teman ingat ada apa? Ada COVID-19. Bayangkan teman-teman, usaha utama kami ini adalah wedding organizer, event organizer. Itu betapa semuanya terkena dampak ya. Aturan aja udah nggak mendukung kami, nikahan dibatasin. Udah waktu itu saya langsung teman-teman kita yuk coba bikin hal lain. Misalnya waktu itu bikin masker, bikin macam-macam. Sampai teman-teman yang cowok-cowok ini kami berdayakan untuk bikin kecap buat bantuan-bantuan itu teman-teman. Nah tapi ternyata teman-teman yang bertato ini dia malah punya ide yang menurut saya brilian waktu itu. Mbak, kenapa sih kok kita nggak coba bikin paket wedding yang murah, terus sekalian sama izinnya? Waktu itu mau nikah itu izinnya tuh ribet banget, ngurus sampai ke Polres ya. Terus pasti orang-orang yang rumahnya jauh dari kota, pasti mereka akan, aduh takut lah, yang males dan lain-lain. Kita coba yuk Mbak, kebetulan kan saya udah keluar masuk penjara. Saya kenal nih sama beberapa polisi. Akhirnya benar, nggak orang dalam tapi
informasinya lebih gampang gitu. Nah, akhirnya teman-teman kita tuh bikin paket harganya kalau nggak salah waktu itu tuh 899. Jadi 900 kurang lah. Psikologis harganya 899. 8.099. Itu dapat apa aja? Udah dapat izin, udah dapat tim WO yang ngecekin suhu waktu itu. Terus kita udah pastikan bahwa yang masuk ruangan itu cuma 15 orang. Terus ada dekorasi mini. Ternyata yang namanya orang nikah pasti mereka pengen diabadikan. Terus udah dapat fotografer. Dan semenjak kita launching program itu, tahu nggak teman-teman? Sebulan sama Lona bisa jalan berapa titik? Ada yang mau tebak? Di saat teman-teman yang lain nggak bisa jalan karena pembatasan aturan, sama Lona dapat job lebih di 30 titik dalam jangka waktu 1 bulan. Dan itu berlangsung selama COVID selama hampir 2 tahun. Dan itu kan fenomena yang nggak biasa, akhirnya kami menuliskan artikel. Waktu itu Kemenko UKM lagi kerjasama sama anaknya Hairul Tanjung. Ada yang tahu namanya siapa? Putri Tanjung. Jadi Mbak Putri Tanjung ini lagi bikin acara sama Kemenko. Terus kita submit artikel kami. Terus alhamdulillah waktu itu di tahun 2021 kami dipanggil langsung oleh Bapak Menteri Kemenko UKM, Pak Teten Mas Duki, sebelum sekarang berganti, kami diberikan awarding sebagai UKM yang inspiratif dan merangkul kelompok inklusif. Dan kira-kira apa sih yang terjadi efeknya sama teman-teman ini? Teman-teman ini walaupun waktu itu kan kita nggak punya banyak uang ya, terus yaudah kita paksain untuk semuanya harus ikut untuk dapat awarding, untuk merasakan gimana sih salaman sama Pak Menteri. Dan efeknya ketika pulang ke Donorojo, yang tadinya anak-anak ini kan dianggap anak-anak nakal ya. Orang tuanya, udah Mbak, biarin udah nginep di rumah Mbak Indri aja, nggak usah pulang, malah hidupku tenang. Di rumah orang tuanya bangga teman-teman. Karena yang tadinya anaknya udah, apa ya, orangnya udah nggak mau lah punya anak yang kayak gitu. Ternyata pulang bawa prestasi, dan alhamdulillah teman-teman ini juga akhirnya dilibatkan dalam bermasyarakat, misalnya Karang Taruna, ada event di Donorojo dilibatkan dan lain-lain. Dan yang menurut saya paling menarik, teman-teman ini kenapa akhirnya sama Lona Innovate Hub itu lahir, karena teman-teman ini. Teman-teman ini yang tadinya mereka dapat pelatihan di lembaga pemasyarakatan, kemudian di rehabilitasi, akhirnya kami sudah tekan kontrak dengan beberapa lembaga pemasyarakatan, dengan beberapa panti rehabilitasi. Teman-teman ini sekarang jadi narasumbernya. Boleh nggak minta tepuk tangan? Tadinya hari ini saya pengen ngajak salah satu dari teman-teman, tapi ternyata mohon maaf Bapak Ibu lagi musim nikah, jadi nggak ada yang bisa ikut. Jadi teman-teman ini saat ini masih dekor, di sela-sela dekor mereka jadi narasumber di beberapa lokasi. Kerjasamanya sama mana aja sih Mbak? Sama Lapas Pacitan, terus kebanyakan kami bekerja sama dengan beberapa panti rehabilitasi yang ada di Jawa Tengah, di Solo dan Semarang. Terus lapasnya ada Pacitan, Wonogiri, dan Sukoharjo. Itu ceritanya, dan akhirnya itu juga yang membawa saya jadi tadi delegasi ASEAN di tahun 2023. Dapat kesempatan juga untuk belajar short program di Sukmyo Women's University. Nah, terima kasih Ibu. Nah, poinnya apa sih? Wah, Mbak ini pamer aja. Sebenarnya bukan pamer teman-teman, tapi saya pengen ngajak teman-teman untuk berani bermimpi. Karena Bu, jujur banget, pas pertama pulang ke Pacitan, yang tadinya, udah bangga banget teman-teman, saya bisa sekolah di UGM nih. Kemudian sempat ketika dapat kerja manajemen trainee di waktu itu di Bank Mandiri, kemudian pindah ke perusahaan consulting. Rasanya tuh udah kayak, nanti habis ini nanti dapat karir ini, terus akhirnya pulang ke Pacitan. Waktu pulang ke Pacitan, saya hampir, harus mulai dari mana ya? Ternyata teman-teman, ketika kita mau mulai dan kita gerak, itu pasti ada hasilnya.
ternyata benar kalau usaha itu gak mengkhianati hasil. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih ragu, masih takut untuk bikin usaha, masih takut buat mulai dari sekarang. Saya aja nyesel. Kalau gitu saya mulai dari zaman sekolah ya. Kalau saya mulai dari zaman sekolah mungkin sekarang sudah bisa lebih besar dari ini. Jadi semoga teman-teman yang masih mimpinya masih yang enggak cepat-cepat aja dimantepin, cepat-cepat aja dimulai. Dan saya pengen cerita satu lagi, masih mau dengerin nggak? Masih ya? Jadi Mbak Indri ngapain sih di Korea gitu? Di Korea itu kebetulan di New Women's University itu sub program ya teman-teman. Kalau full program itu kan 2-3 tahun. Kebetulan saya dapat yang beasiswa itu yang hanya setahun. Tapi walaupun hanya setahun ternyata banyak sekali yang saya dapatkan. Salah satu yang jadi pedoman saya sampai saat ini, waktu itu kami kunjungan dari kampus, kita kunjungan kalau di sini seperti TK atau PAUD gitu teman-teman. Dulu teman-teman pas TK atau PAUD ada nggak pelajaran jualan gitu? Belum ada ya. Alhamdulillah ketika SMK ini ada pelajaran kewirausahaan ya. Nah ternyata apa sih yang membedakan negara maju dan negara berkembang? Ini sudah diteliti oleh beberapa guru besar di Harvard University di Amerika sana. Ternyata yang membedakan itu adalah cita-citanya. Ketika anak-anak kecil itu banyak yang cita-citanya jadi pengusaha, berarti ini adalah indikator negara ini telah maju. Tapi kalau anak-anak kecilnya itu masih pengen istilahnya di zona yang aman, berseragam, jadi karyawan, itu berarti negaranya masih berkembang. Indonesia di mana? Kita berkembang tapi insya Allah menuju negara maju ya. Karena alhamdulillah di sini kalian sebagian besar pengen jadi pengusaha. Bedanya lagi apa? Teman-teman, di sana dari mulai TK PAUD itu yang pelajaran apa sih yang jadi favorit? Ada namanya market days. Setiap 3 bulan sekali, anak-anak TK ini dia market days teman-teman. Jadi kan ada bazar gitu, mereka jualan. Produk-produknya yang bikin siapa? Ibunya. Tadi seperti Mas siapa tadi yang share? Ibunya yang bikin, tapi dia jualan di sekolah. Dia jualan di sekolah, ada yang beli, bertukar. Dan itu teman-teman, ternyata berjualan itu udah ada penelitiannya juga, itu adalah yang melatih mental. Jadi mental itu orang yang berjualan, yang udah pernah berjualan dengan yang belum pernah berjualan itu beda. Ternyata hidupnya itu akan lebih tough orang yang sudah pernah berjualan. Teman-teman di sini udah pernah jualan semua? Udah ya, alhamdulillah karena ada mata pelajaran kewirausahaan. Rasanya gimana sih kalau berjualan tuh? Campur aduk ya. Kalau mau nawarin pertama malu nggak? Ada rasa malu, ada rasa bingung. Aduh bingung nih mbak, mulainya dari mana gitu. Terus kalau ditolak rasanya gimana? Udah nawarin terus ditolak. Rasanya patah hati berkali-kali ya. Aduh kok ditolak sih, padahal kita udah kayak bikin produknya udah niat banget, jualannya udah ditata, udah dikasih packaging yang bagus, tapi kok masih nggak laku-laku gitu. Nah kemudian ketika teman-teman nggak laku, biasanya teman-teman gimana? Promosi, bikin nyusun strategi. Jadi tambah pintar nggak? Jadi tambah pintar. Terus ketika teman-teman jualannya laku semua, besok jualan lagi laku lagi, jadi tambah kaya nggak? Uang jajannya tambah nggak? Tambah. Bahagia nggak kalau uangnya banyak? Bahagia ya. Nah, gitu juga ketika di Korea, ternyata teman-teman kalau yang di Korea ini teman-teman, bedanya sama kita apa sih? Saya juga ngerasa kalau di Indonesia banyak pengusaha, termasuk saya ya, orang jadi punya usaha itu karena kecelakaan. Karena pilihan terakhir, saya bingung kerja di Pacitan, nyari kerja apa, akhirnya saya buka usaha. Nah di Korea beda, di negara maju beda teman-teman. Oke, bismillah saya mau bikin usaha. Dari mulai teman-teman sekolah, mereka tuh udah nyicil bikin proposal usaha. Udah nyicil gimana sih caranya jualan. Di sini ada Kopma, ada koperasi, Kopsis ya Bu, mohon maaf. Ada Kopsis,
dicoba aja jualan. Terus tadi ternyata di depan itu ada unit usaha sekolah ya. Teman-teman udah mulai berjualan di situ belum? Oh bukan di situ. Ada? Nah, udah mulai jualan di situ belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, teman-teman ini kesempatan. Kalau bisa, teman-teman coba untuk jualan karena jualan itu akan melatih mental. Terus banyak sekali yang bilang sama saya, Mbak, cita-cita saya tuh bukan jadi pengusaha. Kenapa sih saya harus ikut-ikutan mereka jualan gitu? Teman-teman perlu digarisbawahi bahwa orang-orang sukses di dunia ini adalah rata-rata orang yang pernah mencoba untuk berjualan. Ketika mereka tertolak, ketika mereka dapat uang, ketika mereka dihantam krisis, mereka itu akan bertahan ketika mereka sudah punya mental yang bagus. Jadi walaupun Mbak, cita-cita saya bukan jadi pengusaha, tetap teman-teman harus mencoba untuk berjualan. Dan gimana sih caranya Mbak? Saya pengen jualan Mbak, tapi saya nggak mau gagal. Kira-kira bisa nggak teman-teman? Bisa dong. Zaman sekarang, kenapa kalau bisa langsung sukses, kenapa harus gagal? Caranya gimana? Caranya teman-teman, kalau saya punya usaha kan karena kecelakaan. Kalau teman-teman kan masih baru mau memulai, direncanakan dari sekarang, ditakar resikonya apa, value, nilai pembedanya apa. Di sini kebanyakan pengen jadi pengusaha apa sih? Tadi hanya beberapa saya dengar tadi pengen jadi pengusaha di bidang fotografi, benar nggak? Fotografer tuh banyak nggak sih teman-teman? Banyak. Kalau semuanya jadi fotografer, mungkin nggak untuk sukses? Mungkin. Caranya gimana? Teman-teman harus punya value, nilai, faktor pembeda. Contohnya gimana nih Mbak? Misalnya, oh saya punya value nih, di Pacitan tuh saya lihat belum ada fotografer khusus nikahan muslimah. Saya pengen jadi fotografer cara pertama yang jadi fotografer wedding khusus muslimah. Terus dikonsep dengan menarik, ditawarkan. Kira-kira menarik nggak? Menarik. Jadi cari value-value yang beda. Jangan ikut-ikutan aja. Mbak, kalau saya jualan di sekolah, kira-kira butuh ada faktor pembeda nggak? Butuh. Biasanya kalau di sekolah jualannya apa? Snack semua. Nah, sekarang coba teman-teman nanti kalau mau jualan snack, coba dicari dulu faktor pembedanya apa. Faktor pembedanya itu apakah harus dari produk? Nggak selalu teman-teman. Misalnya, oh saya ada layanan tambahan nih, delivery. Oh saya ada layanan tambahan, nanti ada giveaway. Giveaway-nya kambing Mbak. Kira-kira jadi laris nggak? Jadi tolak ya teman-teman. Nah, ini yang pengen kita bangun ya. Sebenarnya kalau tadi teman-teman bisnis itu menakutkan, sekarang sebenarnya bisnis ini menyenangkan karena kita sudah disupport berbagai hal. Kalau zaman dulu mau beriklan aja tuh harus beriklan di media cetak, di televisi, harus bikin banner, harus bikin MMT, brosur dan lain-lain. Sekarang kita punya namanya apa? Media sosial. Media sosial. Di sini semuanya punya Instagram? Punya. Di sini semuanya pakai WhatsApp? Pakai ya, pakai. Nah, saya pengen tanya, biasanya kalau pakai WhatsApp sering bikin status kan? Biasanya statusnya rata-rata teman-teman SMKN 1 Pacitan tuh apa sih? Apa? Jualan? Selain jualan apa? Galau-galauan ada? Ada, langsung teriaknya banyak. Nah, satu lagi nih teman-teman. Saya pengen ngasih contoh siapa ya yang jadi contoh. Yang paling terkenal di ruangan ini siapa? Ibu. Yang bajunya hijau. Oh iya. Saya baru nggak. Mas siapa Mas? Mas siapa namanya? Mas Rio. Wah, langsung kelihatan ya. Nah, ini termasuk value ya, pembeda. Di saat semuanya biru, kita langsung tertuju pada yang bajunya beda. Mas Rio,
Kenapa bajunya hijau Mas Rio? Lupa hari, Masya Allah. Lupa hari. Untuk Bapak Ibu gurunya baik hati ya. Oke, jadi Mas Rio, hari ini yang paling terkenal di ruangan ini adalah Mas Rio. Mas Rio dari jurusan apa Mas? Pariwisata. Nanti cita-citanya pengen jadi apa Mas Rio? Pengen jadi pura-puranya tak kasih usaha ya Mas. Pura-puranya Mas Rio ini punya perusahaan tour yang sangat terkenal dan paling besar di Pacitan. Namanya Rio Tour and Travel teman-teman. Jadi orang itu kalau ke Pacitan, orang Pacitan kalau mau tour kemanapun rasanya ada yang kurang kalau belum pakai Rio Tour and Travel. Berarti Mas Rio pengusaha besar bukan? Besar. Kaya nggak Mas Rio? Kaya amin gitu ya. Mas Rio 5 tahun lagi jadi pengusaha besar, punya Rio Tour and Travel. Kalau jadi pengusaha besar, kira-kira kontak WhatsApp-nya banyak nggak? Banyak. Ada ribuan bahkan ratusan ribu klien, bener nggak? Bener. Setiap Mas Rio bikin status, yang lihat kira-kira banyak nggak teman-teman? Banyak. Nah, suatu hari, ini umurnya berapa Mas Rio? Berapa? 17? Oh berarti ya masih 10 tahun lagi lah ya. 10 tahun lagi usia Mas Rio berapa? 27 tahun ya. 27 tahun. Kalau bikin status yang lihat ada ribuan bahkan jutaan klien. Suatu hari Mas Rio kan manusia ya, lagi patah hati. Biasanya kalau patah hati bikin status nggak? Bikin status patah hati alias ambyar. Sehari 3 kali udah kayak minum obat. Sehari bikin status ambyar, patah hati dibaca oleh ratusan ribu klien. Kliennya kira-kira bakal ilfil nggak sama Mas Rio? Kira-kira bakal percaya nggak sama perusahaan turnya Mas Rio? Enggak, jadi ragu-ragu. Waduh, ini ownernya aja lagi patah hati. Nanti jangan-jangan saya mau pesan ke Korea Selatan malah pindah ke Korea Utara karena lagi nggak konsentrasi. Jadi berpengaruh nggak story-story yang dibikin Mas Rio? Kita balik lagi ke personal branding. Ternyata kalau kita udah memilih untuk jadi pengusaha teman-teman, kita juga harus berhati-hati dalam bersosial media. Terus harusnya gimana sih Mbak? Kalau gitu kita nggak usah lah bikin story-story lagi. Penting nggak kita bikin story dan status? Penting banget karena untuk branding. Yang dibikin untuk story dan status apa? Kegiatan kita sehari-hari teman-teman. Misalnya Rio Tour and Travel, lagi dapat klien, lagi dealing, lagi proses negosiasi. Semakin Mas Rio bikin story yang kayak gitu, kita semakin yakin nggak? Semakin yakin karena ini kayaknya emang benar-benar mantep nih, satu-satunya di Pacitan. Nah, kalau kayak kami Mbak, kami kan masih SMK, kira-kira butuh nggak bikin story, status, postingan gitu? Butuh banget teman-teman. Selain teman-teman nanti mau jadi pengusaha, kalau misalnya Mbak saya tuh dalam ada target jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek saya pengen dulu kerja di perusahaan, habis itu baru bikin usaha. Kalau mau kerja di perusahaan ternyata teman-teman 4 dari 5 perusahaan sekarang mereka akan selalu ngepoin kandidatnya itu lewat sosial media. Jadi hati-hati dalam bikin postingan. Yang harusnya dibikin postingan apa? Keahlian teman-teman. Alhamdulillah sekarang sekolahnya di SMKN 1 Pacitan. Ada yang ahli multimedia. Ketika teman-teman bikin web. Ketika teman-teman bikin animasi, dibikin postingan. Itu akan lebih meyakinkan. Jadi menyenangkan nggak jadi pengusaha? Menyenangkan. Nah nanti kalau teman-teman udah mau bikin usaha, jangan lupa untuk mind mapping. Jadi mind mapping itu bikin rencana bisnis.
Nanti mungkin ada kelas selanjutnya kita bisa bareng-bareng untuk bikin perencanaan bisnis. Tapi yang jelas pesan dari saya kalau teman-teman mau jadi pengusaha, pertama adalah jangan takut, terus ada aksi. Jadi kalau cuma dibayangin aja, gak ada aksi, mungkin kita nggak akan kemana-mana. Running bisnis. Terus yang paling penting lagi, jangan lupa dokumentasi teman-teman. Saya membedakan apa sih bedanya UMKM, MSMI ya kalau dibilang MSMI, Micro Small Medium Enterprise di Indonesia dengan di negara maju. Ternyata di negara maju itu teman-teman semuanya didokumentasikan. Barang yang keluar tanggal ini ada catatannya, uang yang keluar tanggal ini ada catatannya. Jadi sekarang teman-teman bisa mulai disiplin untuk membukukan. Caranya adalah dengan berjualan, mulai berjualan di sekolah, mulai membukukan, itu nanti akan terbiasa dan ketika bisnis teman-teman nanti besar, teman-teman udah terbiasa. Nah ini gambaran market yang ada di Korea teman-teman. Semacam ini, produknya mereka ada yang puluhan, ada banyak sekali kayak gini, kayak barang-barang seni, kayak postcard, gitu-gitu mereka bikin sendiri. Terus ini yang terakhir, di sini saya pengen tanya ya. Saya pengen tanya, ini adalah sebuah konsep ketika teman-teman nanti mau mengembangkan usaha. Di sini apakah semuanya pernah merasakan jatuh cinta? Pernah? Ada yang belum? Saya belum ya. Sama orang tua? Belum. Oke. Jadi teman-teman, kalau jatuh cinta tuh rasanya gimana sih? Deg-degan ya ibu ya. Deg-degan rasanya, berjuta rasanya. Kalau dibilang tuh berjuta rasanya. Nah, saya mau kasih contoh nih. Ibu, saya pengen tanya. Bu, Ibu, kalau Bapak diantar Pacitan juga atau dari luar Pacitan, Bu? Dari Pacitan. Oh, Ibu yang dari luar. Ibu dari mana, Bu? Sragen. Ibu dari Sragen, panggilannya Bu Koko. Nah, Bu Koko ini dari Sragen, Bapak dari Pacitan. Mari sama-sama kita bayangkan teman-teman. Jadi Bu Koko sama Bapak LDR. Pas mau menikah, ini kan pasti kalau mau menikah itu beli seserahan ya Bu. Beli seserahan. Bapak dari Pacitan. OTW Pacitan Sragen itu kira-kira berapa jam teman-teman? 4 jam ya Bu. Kalau santai bisa jadi 5 jam. Pacitan Sragen 5 jam. Udah sampai Sragen, jemput Bu Koko mau belanja seserahan. Belanjanya mungkin di Sragen atau di Solo? Biasanya di Solo ya Bu. Jadi Bapak tuh dari Pacitan ke Sragen 5 jam, masih ngajak belanja ke Solo. Paling 1 jam, jadi total 6 jam. Belanja 2 jam cukup nggak teman-teman? 3 jam? 3 jam, jadi udah 9 jam. Terus ada bakso dulu, baksonya 1 jam. Berarti udah 10 jam. 1 jam lagi balik nganterin Bu Koko ke Sragen. Berarti udah 11 jam. Habis itu Bapak balik lagi ke Pacitan 5 jam lagi. Berarti udah 21 jam. Kira-kira zaman itu Bapak capek nggak? Enggak ya Bu, karena bahagia. Namanya juga lagi jatuh cinta, lagi kasmaran. Jadi yang capek itu rasanya nggak ada, nggak capek. Terus udah sampai Pacitan, Bu Koko telepon, Mas, ini kebetulan ada yang masih kurang. Terus libur pun itu